Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Jahal, musuh Nabi yang tewas dalam perang Badar. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai kisah Abu Jahal, musuh Nabi yang tewas dalam perang Badar. Simak video sampai habis. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, Abu Jahal dikenal sebagai salah satu musuh Nabi Muhammad SAW dan Islam yang paling jahat. Rasulullah bahkan menggambarkannya sebagai Fir'aunnya umat muslim. Nama asli Abu Jahal adalah Ammar bin Hisham. Namun teman-teman, ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hakam ataupun bapak kebijaksanaan di kalangan suku Quraisy. Permusuhan dan peperangannya yang tiada henti terhadap Islam membuatnya dijuluki Abu Jahal ataupun bapak kebodohan. Dia adalah anggota Bani Makhzum dari suku Quraisy. Abu Jahal adalah seorang musyrik yang gigih dan sangat tidak menyukai Nabi Muhammad. Ia mengambil setiap kesempatan untuk menegur dan mempermalukan Rasulullah SAW di depan umum. Abu Jahal adalah salah satu orang yang paling menganiaya umat muslim. Ketika seorang mu'alaf ditemukan di antara hierarki sebuah suku, teman-teman, Abu Jahal akan menegur mu'alaf tersebut dan kemudian mengejeknya di depan sesama anggota sukunya. Ketika ia menemukan seorang pedagang yang masuk Islam, ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang berbisnis dengannya. Akibatnya teman-teman, pedagang mu'alaf tersebut tidak dapat menjual barang dagangannya dan menjadi miskin. Budak-budak yang menjadi mu'alaf dari kaum Quraisy menerima hukuman yang paling berat. Misalnya saja Hadithah binti Al-Mu'ammil yang dipukuli hingga kehilangan penglihatannya hanya karena bertobat. Dia juga menikam Sumayyah binti Khayyat dengan tombak di bagian kemaluannya hingga terluka. Wanita ini adalah orang yang pertama yang menemui kesyahidannya di jalan Allah. Aksi Abu Jahal di Perang Badar. Abu Jahal selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam sepanjang hidupnya. Dia mengamati dan memboikot kaum muslim hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Tak terhenti di situ saja teman-teman, Abu Jahal tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap suku dalam sebuah negosiasi yang dilakukan di Dar An-Nadwa beberapa saat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Itulah Abu Jahal yang selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan teman-teman, kekejiannya terus dilakukan meski kaum muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal ini yang kemudian memicu terjadinya Perang Badar. Ia kemudian meninggalkan Mekah dengan pasukan besar untuk mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Mekah, Abu Jahal terus memerangi kaum muslim hanya karena kebenciannya terhadap Islam. Saat Abu Jahal tiba di Badar, teman-teman, dia menolak tawaran Nabi Muhammad untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa sosok di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut, sehingga perang tetap dimulai. Kematian Abu Jahal. Dalam detik-detik menjelang kekalahan kaum kafir dalam perang Badar, Abu Jahal mencoba mencari cara dalam melawan kaum muslim. Terlebih ia telah melihat tanda-tanda kebimbangan menghantui barisan kaum musyrikin. Syekh Syafiur Rahman dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, Abu Jahal berusaha bersikap tegar dan menggugah semangat pasukannya. Dengan sisa-sisa kecengkakan dan keangkuhannya, dia berkata, "Janganlah sekali-kali sikap surakah yang pengecut di hadapan kalian membuat kalian menjadi kalah. Sebab sebenarnya dia terikat perjanjian dengan Muhammad." Abu Jahal melanjutkan, "Dan janganlah sekali-kali terbunuhnya Utbah, Syaibah, dan Al-Walid membuat kalian takut. Toh mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum membelenggu mereka.
Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kalian yang terbunuh, maka ambillah dia, agar kita bisa mengetahui keadaan yang menimpanya. Tetapi teman-teman, belum seberapa lama ucapannya yang menunjukkan kecongkakannya itu selesai, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencar pasukan muslimin. Memang di sekitarnya masih tersisa beberapa orang musyrik yang terus menyabetkan pedang dan menghujamkan tombak. Namun teman-teman, semua itu tidak banyak berarti menghadapi gempuran orang-orang muslimin. Pada saat itulah sosok Abu Jahal sudah tampak jelas di hadapan orang-orang muslim. Dia berputar-putar menaiki kudanya, seakan-akan kematian sudah menunggunya dan sudah siap menyedot darahnya lewat tangan dua pemuda Ansar. Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar oleh dua anak Al-Ansar. Kedua anak tersebut berasal dari petani. Profesi ini dipandang rendah oleh suku Quraisy. Kedua anak laki-laki itu menyerang Abu Jahal hingga ia terjatuh ke tanah dan kakinya terpotong. Dia tidak dapat bergerak tetapi masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Kemudian teman-teman, kepala Abu Jahal dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Kepalanya dibawa kepada Nabi Muhammad dan mayatnya dilemparkan ke dalam sumur tempat mayat-mayat kaum musyrik dilemparkan, yakni di dalam sumur Badar. Bahkan teman-teman, setelah berada di ambang kematian, Abu Jahal masih dapat menatap Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Beritahukanlah kepada Nabi kalian bahwa saya telah membencinya sepanjang hidup saya, dan bahkan sampai saat ini, api kebencian masih membara di hati saya." Pada ketika itu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan perkataan itu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku adalah yang paling terhormat dan mulia di antara para nabi. Umatku adalah yang terbesar di antara umat-umat yang ada, dan Fir'aun di antara umatku adalah yang paling keras kepala dan paling kejam di antara Fir'aun yang lain." Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, dan demikianlah sedikit pembahasan mengenai detik-detik kematian Abu Jahal. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.